Subscribe coy. Pencet loncengnya. Ya lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Gak sempat lagi makan kue. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah al-ma'na wallahu a'lam bimuradihi wa bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi al-hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Takut mati doang dediaman bae mah. Kalau begini mah masih ada suaranya, alhamdulillah. Yang mulia guru kita Pangersal Mukarram Ustadz Yadi dan keluarga serta santri, doain biar sehat, panjang umur, berkah. Tidak lupa Ustadz Mas'ud, Ustadz Ahmad Syarifuddin, Ustadz Khairi, Ustadz Romdoni, Ustadz Nanda, Ustadz Solihin, Ustadz Nahrawi, Ustadz Faisal, Ustadz Bobi Gozali, RW 03 Bapak Tuji Arifin, Ibu RT 04 Ibu Fatimah, Ibu RT 03 Bapak Indra Gunawan, Bapak Romli, Bapak Muhyarudin, Bapak Ustadz Diman. Kayak turut mengundang ayah. Banyak jasa. Doain guru-guru kita yang muda, yang tua biar sehat, panjang umur, berkah. Bapak-bapak yang hadir segini mah sedang kurang lebih ada 1000. Alhamdulillah. Ibu-ibu mah jangan ditanya urusan muludan, urusan rajaban, urusan pengajian, di mana tempat, di mana waktu, gak siang gak malam pasti ramenya sama ibu. Termasuk sekarang mah yang mimpin marhaba ibu, di pengajian yang mimpin tahlil yasin ibu, yang rame kondangan naik odong-odong ibu. Termasuk di sini di Pondok Pucung. Ini kelihatannya ibunya ahli sorga semua. Kenceng di alam mah. Dari ujung sampai depan mukanya semuanya bersinar cahaya sorga. Pakai bedak Wardah. Alhamdulillah. Doain ibu suami kita biar jadi suami yang setia, yang bijaksana, yang tidak menduakan cinta, yang nyari rezekinya siang malam buat ibu. Kalau banyak duit mah ibu ngeliat laki juga tertawa baik. Giliran laki gak punya duit mah bawaannya pengen nyekek. Enggak orang sini mah. Di sini mah ibu-ibunya saya mah percaya, orang Pondok Bahar, orang Ciledug, orang Pondok Pucung ahli nggak bohong.
Tapi insya Allah ini mah ahli ngaji semua. Kelihatan dari bibirnya basah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibunya yang hadir saya percaya ibu. Orang ahli ngaji mah nggak bisa kalau nggak ada pengajian tuh nggak hadir nggak betah. Bener po? Bener. Ini malam ini tanggal berapa? 21 Desember. Alhamdulillah. Kemarin hujan, semalam hujan, malam ini insya. Mudah-mudahan beres acara baru hujan, sekarang mah jangan dulu ya. Amin ya robbal. Bu. Ngumpulin orang sebanyak ini nggak gampang, susah. Bener po? Ini lagi musim hujan. Kok ini bisa pada betah di sini? Berarti benar kata Rasul, maktubun haulal arsi qabla khalqi adama alaihi salatu wassalamu bi arba'ati alafi sanatin. Ternyata 4000 tahun yang silam sebelum Allah menciptakan Kangjeng Nabi Adam alaihi, sebelum Allah menciptakan Abul Basar, orang Pondok Pucung yang hadir malam ini di Lauhil Mahfudz sudah ditulis bahwa yang hadir malam ini adalah manusia. Wa inni laghafarun, akan mendapat ampunan Allah. Enak enggak? Tuh. Kenapa hari ini dapat ampunan Allah? Karena walaupun rumahnya dekat majelis, sound system bagus, kalau enggak dapat panggilan Allah dan Rasul enggak bakal hadir. Betul bu? Berarti ini kan yang hadir bukan manusia sembarangan. Saya dari pasar Kemis kemari, berarti yang saya hadapi malam ini adalah saya percaya manusia yang dapat ampunan Allah. Berarti yang hadir malam ini di depan saya asli orang semua. Alhamdulillah. Karena kalau orang mah iman kadang naik, iman kadang turun. Berkat lewat kayak itu. Gak boleh ngeliat berkat lewat mata gua. Terus pok, itu aja baru naik. Tuh, walau sound system bagus, kue banyak, acara meriah, kalau nggak dapat panggilan Allah dan Rasul nggak bakal hadir. Berarti yang hadir malam ini sudah dicatat sama Allah liman taba, orang yang sedang tobat kepada Allah. Amin pok. Ini ngebeten-beten gua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kok ini bisa termasuk ahli tobat? Dari mana sih Pak Ustadz ini bisa ketahuan ahli tobat? Ahli tobat itu lihat dari bibirnya, gak berhenti-berhenti, gegayem ya, itu ahli tobat. Alhamdulillah, jangan bersinggung. Yang lagi makan terusin aja. Ini mah lagi cerita doang. Kok dia makan terus? Karena dia punya dalil. Dengerin. Orang kalau punya dalil makan juga niatnya biar dikasih kuat ibadah. Betul? Ada keterangan 2 langkah dari rumah, apalagi lebih. 2 jam duduknya di sini, apalagi lebih. 2 kalimat ibu dengarkan, kalam Allah, maulid Nabi, sholawat Rasul, sama tim hadrah, bacaan-bacaan kalimat tauhidillah. 2 saja ibu hafal, besok diamalkan, maka 2 kalimat tsaqilatani fil mizan, bakal ngeberatin amal timbangan yaumil mizan. 4, 2 suap kue yang ibu makan, ibu dapatkan 2 sorga. Ini kan bukan 2 suap lagi, udah bersuap-suap. Kok bisa ketahuan? Lihat sampahnya. Alhamdulillah, jangan tersinggung. Karena dalilnya 2 langkah, 2 jam, 2 kalimat, 2 suap. Berarti yang sekarang makan terus gak berhenti-berhenti, itu ahli tobat.
Amin. Karena diniatin. Saya mah makan juga biar ntar malam bangun jadi kuat. Amin. Saya mah makan kue muludan di Ustadz Yadi biar ntar malam bisa tahajud. Amin. Saya makan kue, minum kopi, teh manis dan lain sebagainya supaya ntar baca Quran jadi keras, supaya nanti saya baca sholawat jadi semangat, supaya nanti orang lain tertidur lelap. Khalian fafadat ainahu, saya bangun di keheningan malam untuk beribadah kepada Allah karena kue dan minuman yang saya makan di peringatan Maulidin Nabi besar Muhammad. Nah ini ntar juga pada bangun nih jam 2 bangun langsung berak. Beres berak cebok, beres cebok berak lagi. Kata malaikat rokib ngelelaga gua ya. Dihitung 3 kali berak. Keempat baliknya baru lemas ngamparin sejadah. Kata malaikat rokib kayaknya ini mau tahajud. Nggak taunya tidur di sajadah. Itu juga lumayan. Berarti udah tobat. Niatin tuh. Makannya niatin biar kuat ibadah. Makan. Amin. Ya Robbal, saya tanya, kenapa bapak-bapak kalau ngaji nggak bawa tas, ibu-ibu ngaji bawa tas? Berarti bapak-bapak kalah dalil sama ibu-ibu. Buat apa ibu-ibu bawa tas? Bawa kue sisa muludan. Kalau masih jangankan pisang utuh, pisang sepotong pun bawa biar jadi saksi di pengadilan Allah. Tetangga yang nggak makan jangan usil. Gue mah malu ngaji deket lu. Mulut gak berhenti-berhenti. Semangka datang ditelan. Jeruk datang dikupas. Kue nongol digabres juga. Ini dimuatin lagi ke tas. Lu kayak rembosa aja. Ibu jawab, gua mah makan kue, bawa kue juga biar jadi saksi di pengadilan Allah. Makanya ntar jangan sisain kalau ada. Bawa. Asal jangan piringnya aja yang dibawa. Amin ya Rabbal. Itu ahli taubat. Yang kedua, apa cuma ibu yang hari ini cirinya ahli taubat? Bapak-bapak juga punya ciri. Ibu lihat loh di dalam majelis Ustadz Yadi, tengok bu, asap melekbek. Kenapa? Karena ahli taubat itu cirinya nggak pernah berhenti ngerokok ya. Itu ahli taubat. Alhamdulillah. Sekelas saya Ustaz, sekelas Abuya, sekelas Mama, sekelas Ajengan ngaji sama santri ngerokok, jamian sama jamaah ngerokok. Kenapa Kiai Abuya ngerokok nggak berhenti? Kenapa? Karena boleh ngasih. Alhamdulillah. Kenapa saya ngerokok nggak berhenti? Boleh ngasih. Tapi ketika ditanya, kok bapak ngerokok? Saya ngerokok niatnya biar ngaji nggak ngantuk. Karena ada orang alasan, saya ngantuk kalau nggak ngerokok. Betul? Jadi saya kalau ngerokok sambil ngaji baru ngantuk hilang Pak Ustadz. Bawa rokok. Kalau emang itu rokok niatnya buat ngaji, ngejaga ngantuk, silakan. Tapi kalau ditanya lagi, kok bapak ngerokok nggak berhenti? Saya merokok bukan sembarangan. Sedang merasakan panasnya api neraka. Segini hawanya di api rokok, apalagi api neraka. Panasnya api rokok saja tanpa tertahan oleh saya, apalagi api neraka. Hebat ya ngerokoknya niatnya buat ngaji nggak ngantuk. Pertanyaannya, ada nggak istri lakinya mau ngaji dibeliin rokok? Berak di helm nggak bakal ketemu. Betul kagak? Jajah lakinya bilang mau ngaji, coba ini gua beliin rokok mau ngaji ke rumah Ustadz Yadi. Apa bilangnya? Bakar sekalian tuh mulut dewek tuh. Betul tidak? Tapi mudah-mudahan besok muludan lakinya mau ngaji, bang mau beli rokok enggak? Masya Allah. Lakinya pasti ngomong, mudah-mudahan bini model begini nggak bakal gua kubur sebelum meninggal dunia. Alhamdulillah. Insya. Ini ahli tobat bu. Berarti ahli tobat itu kelihatannya, lihat loh. Ada yang nampak gaduh, ada yang berkipas-kipas, ada yang makan kue terus, ada yang bibirnya nggak diem-diem. Biarin. Biar begitu juga lagi tobat. Karena di Lauhil Mahfuz sudah ditulis, wa inni laghafarun liman taba. Setiap orang lagi tobat akan dapat ampunan Allah. Biarpun lihatnya begini, tapi hatinya bergetar. Astagfirullah.
Keluarin suaranya. Astag minal. Gak enak amat suaranya. Astag Rabbal. Astag minal. Kali tobat tuh. Tadi saya begitu datang juga sampai sekarang masih betah gak pulang-pulang. Alhamdulillah. Yang kedua, orang kalau sudah lagi tobat, Allah berikan ampunan, ibu akan betah di majelis taklim. Apa yang bikin betah? Bukan karena makanan. Apa yang bikin betah? Bukan karena tempat yang mewah. Apa yang bikin betah? Wa amana, ada kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh finansial. Kalaupun hari ini punya mahkota di kepala, hari ini punya pundak ada gambar bintang pada kapasnya, hari ini di kantong baju ada burung garudanya, kedudukannya terhormat, bangkunya gembol, gajinya besar. Lihat loh bangku yang saya dudukin, luar biasa, kayak bangku sunat kan Bu. Alhamdulillah. Ini bangku mahal Rodiah. Alhamdulillah. Bukan karena tempat. Karena apa? Karena pengen kuat iman. Lihat, jangankan ibu, tengok di luar. Tukang bakso belum pulang. Tukang balon masih ada. Tukang minuman masih standby. Kenapa mereka belum pada pulang? Karena belum habis. Alhamdulillah. Ibu lihat tukang salon, kok dia betah? Karena belum dibayar. Betul Bu. Tapi saya percaya tukang salon niatnya buat tingkatin iman. Karena dia punya salon, niatnya buat pengajian. Kalau salonnya buat pengajian aja, pasti berkah. Saya doain tukang salon, mudah-mudahan kawin lagi. Alhamdulillah. Pasti kata bininya, gue cekek tuh kiai sial jasa. Inza, bini mah satu juga cukup, Bu, cukup. Saya satu Bu, istri saya. Tapi anak alhamdulillah 5. Berkah begini-begini juga. Jangan ngelihat potongan bapaknya. Anak saya ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Kalau ngelihat bapaknya emang pegel dilihatnya. Kalau ada yang bilang, Pan itu kiai anaknya mau ganteng, cantiknya. Wah, tuh Pan bikinnya rapi. Bener Bu? Bikinnya mau tidur ambil wudhu, percis kayak orang pondok picung. Kalau mau tidur ambil wudhu, baca Quran depan suami, baru minta maaf. Ada begini di sini di pondok picung. Berak sekebon kalau ketemu. Ini saya tanya bapak-bapaknya, ada bini kita minta hari, minta tiap malam minta maaf sama lakinya, ada di sini. Sosohore. Ibu minta maaf sama suami berapa hari sekali? Astagfirullah. Berarti 11 bulan hilang ingatan. Bu, mati itu 1 kali 24 jam. Kalau suaminya belum ridho, Allah nggak bakal ridho. Maaf, ridho Allah tergantung ridho suami. Tapi saya mah percaya orang pondok pucung mah bibirnya juga mau tidur baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bama beten-beten, nggak ada yang Allah. Pulanglah ngacak itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Rada marah itu makanya. Apa kata suaminya? Alhamdulillah, barang bini saya ngaji di Ustaz Yadi, sekarang mau tidur juga baca Quran. Masya Allah, bahagia ngedengernya. Makasih ya Allah, Kau sudah kirim istri menjadi bidadari surga seperti Aminah, ibunda Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ngan begitu didengerin gak ada ayatnya, bismillah semua. Bismillah lagi, bismillah lagi. Kata lakinya kesambet kali di terowongan. Tapi begitu terakhir udah 3 kali bismillah, ditanya, Mama, ada apa ya yang beb? Ayah pengen denger ayatnya kapan? Ya ntar dong, kan Kori juga bismillahnya 4 kali loh. Kata lakinya, Pan Kori mah mondok pesantren, Mama enggak. Ih, walau Mama enggak mondok, Quran itu untuk orang yang beriman, Ayah. Masya Allah. Ayah pengen denger Mama baca Quran. Dari tadi Ayah udah nungguin. Ini Mama mau narik, Ayah. Silakan.
Itu istrinya kayak kori, narik tangan ke kuping, narik napas dari bawah ke atas. Kata lakinya, napas terakhir kali ini. Tapi suaminya berbaik sangka. Berarti istri saya ngaji di Ustadz Yadi udah ada kemajuan akhlaknya. Karena akhlak Rasul itu Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Nggak perlu kita baca berjuz-juz satu malam, satu surat saja. Satu surat pun nggak bisa, minimal satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa orang yang baca Quran satu huruf sebelum tidur, Allah akan berikan kebaikan. Alhamdulillah. Oh, suaminya udah serius ngedengerin bininya langsung nari. Alif. Allah. Kata lakinya mau baca alif bismillah sampai 4 kali. Bininya jawab, bang, kata kiai juga baca Quran masa satu huruf diganjar dengan kebaikan yang istimewa. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alhamdulillah beres 10 dan dosa dia di sekarang masal mau tidur langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan tamat. Alhamdulillah. Lakinya bilang, itu mah ayat juga bisa. Ayat tahu nggak apa? Al-Quran yang 30 juz isinya alif sampai lam, alif hamzaiyah. Makanya mama percaya dengan itu. Kata suaminya, kok mama bisa? Iya, orang mama bisanya itu doang. Alhamdulillah. Ternyata beres pengajian ningkat imannya. Ayah, mama pengen belajar Iqra biar tambahan Quran. Iya, dianterin. Oh, dapat 1 tahun sekarang udah bisa baca. Alhamdulillah. Nih kalau ada acara begini, ibrohnya apa? Pelajarannya apa? Nih anak-anak kita suaranya kan bagus-bagus. Zainul Quran Nabi Aswatikum. Karena dilatih sama gurunya. Betul tidak? Tuh kori tadi kori tuh. Suaranya bagus karena ada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus mah goyangnya cepet. Tuh goyang badan doang baca Quran cepet segitu. Karena kenapa? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi. Siapa orang yang baca Quran mahir, ma'asafaratil kiramil bararah, maka berkumpul bersama malaikat yang mulia dan taat di hadapan Allah. Yang mahir pasti mahal, yang tidak mahir pasti murah. Betul tidak? Kalau yang mahir bismillah itu cepet. Cepet. Coba RT ngeden-ngeden di panggung, siapa yang bayar? Betul tidak? Bukan nyinggung, bukan, artinya ibro. Ntar ibu bilang, ayah, kalau punya anak seperti suaranya indah, kayaknya nikmat ketika meninggal dunia. Alam dunia ini indah diantarkan oleh kalam-kalam Allah. Wabsah lahu fi qabri, rasanya kuburan mama lega. Wa nawir lahu fi, rasanya kuburan mama terang. Indah punya anak seperti itu. Kita masukin pesantren ayah. Apa kata lakinya? Aku siap berangkat pagi pulang malam, peras keringat banting tulang. Bila perlu gua banting-banting tulang. Biar anak gua jadi mutiara surga. Alhamdulillah. Saya pengen tanya ibu, kalau punya anaknya mahir seperti itu, seneng kagak? Seneng kagak? Makanya bikin anak yang benar. Kalau Rasul itu manusia istimewa. Ruhnya saja, ruhnya. Sebelum ada alam dunia, sebelum ada para nabi yang lainnya, sebelum ada penghuni alam yang lainnya, wa ma bainahuma, antara langit dengan bumi, itu karena ada Kangjeng Nabi besar Muhammad. Enggak bakal ada alam dunia kalau enggak ada Rasul. Enggak ada nabi-nabi kalau enggak ada Kangjeng Nabi. Rasul awalan wa akhiran. Allah ciptakan ruhnya yang pertama, Allah keluarkan terakhir jasadnya di antara nabi yang 24 ke 25 Kangjeng Nabi besar Muhammad. Alaknya Al-Quran. Kalau pengen punya anaknya bagus, walisanun fasihun, lisannya bagusin. Baca Quran gak bisa, ngomong yang enak, jangan nyinggung perasaan orang lain. Kalau nggak bermanfaat jangan ngomong, lebih baik diem. Kedengar? Kedengar? Karena lisan ini lebih cepat nganterin orang ke surga, lebih cepat nganterin ke neraka. Ibu lihat di medsos berapa banyak
orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri, dia sebarkan aibnya, dia sebarkan kejelekannya, dia adu domba kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, ustadz dengan ustadz, diprovokasi hingga bertengkar, hingga ribut. Oleh siapa? Oleh bibirnya yang tidak terjaga. Betul tidak? Betul tidak? Rasul tuh gak nyuruh susah, Rasul nyuruh kaya. Kalau sekarang hidup pengen enak, gak mau capek, bukan ajaran Rasul. Paham? Paham? Kalau paham udah beres berarti ngaji. Ibu paham? Ibu punya anak banyak, senang. Senang. Kalau Rasul satu manusia super. Kalau kita harus banyak anak. Bikin anak bila perlu 13. Ayo tiap tahun beranak, keluar terus. Bikin anak ada ilmunya. Ustadz, anak saya pengen jadi pejabat, silakan. Anak saya pengen jadi lurah, silakan. Anak saya pengen jadi PRW, silakan. Anak saya pengen jadi pembisnis, pengusaha yang handal, silakan. Anak saya pengen jadi jenderal, biar punya pangkat di pundak, bergambar bintang, bergambar balok, bergambar padi dan kapas, silakan. Anak saya pengen jadi polisi, silakan. Anak saya jadi penegak hukum, silakan. Tapi man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, imamnya harus Quran. Kalau Quran wajib mengatakan wajib, kerjakan. Quran katakan haram, tinggalkan. Walaupun dia jadi dokter, kalau imamnya Quran, pasti penuh dengan aturan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Udah saya titip sama orang Pondok Pucung, bikin anak 13. Jangan takut. Ini kadang-kala ngomong begini, anak 2 aja repot Pak Kiai ngasih makannya, apalagi biaya pendidikan. Berarti keyakinan ibu kepada Allah berkurang. Betul? Yang kasih makan kita siapa? Allah. Yang mencukupi kehidupan kita, Allah. Yang mematikan kita, Allah. Orang dulu, orang Pondok Pucung, orang dulunya nggak ada yang kerja di pabrik, nggak ada yang kerja perusahaan, anaknya nggak ada yang sedikit. Nanam singkong, nanam padi, orang sini juga sama dulu mah kampung, tapi anaknya nggak ada yang sedikit, 13. Termasuk nenek saya, anaknya 13. Dan hebatnya itu emak saya, nenek saya, anaknya 13, semua jadi orang. Selamat datang guru kita. Silakan ya, alhamdulillah. Gak usah lama-lama, sudah beres sudah ya. Bentar lagi Bu ya, biar guru kita istirahat. Jangan bubar, malam ini banyak penceramah ya Bu ya. Bu, 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 Bu. Ini dipanggil Kiesi, woi. Bu, 13. Awas. Kalau pengen anak cerdas, la ayatil liulil albab. Biar akalnya sehat, biar akalnya cerdas, kasih apa? Malan pasalatohu ala halakati fil haq, kasih rizki, harta yang halal dan berkah yang hak, kasih makan istri. Kedenger? Lalu makanan yang sehat buat anak kita apa? Air susu ibu. Kalau di sini di Pondok Pucung air susunya bagus, nggak mau nyusuin, berarti nggak ngikutin Kangjeng Rasul. Suaminya nggak nyuruh, berarti suaminya nggak pernah ngaji. Sejarah susu ini mahal. Dengar? Sejarah susu ini mahal. Perlu saya ceritakan? Halimatus Sa'diyah ibu tahu? Orang mana? Halimatus Sa'diyah. Sesuai adat yang ada dulu, kalau anak lahir itu disusuin sama ibu susuan. Perempuan yang paling tidak laku Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Halimatus Sa'diyah itu kurus, badannya penyakitan, hidupnya paling susah, air susunya nggak ada, nggak laku kuli nyusuin. Yang lain mah yang sehat-sehat laku kuli nyusuin, cuma Halimatus Sa'diyah nggak laku. Begitu Rasul Muhammad lahir, apa kata Allah? Sampaikan Ahmad Muhammad, Nabi kita, kepada Halimatus Sa'diyah. Apa kata malaikat Jibril? Allah, itu kan Halimatus Sa'diyah perempuan paling kurus, perempuan penyakitan, perempuan paling miskin. Kenapa ditaruh Halimatus Sa'diyah? Antarkan saja. Ternyata begitu Halimatus Sa'diyah nyusuin Kangjeng Nabi, badannya langsung sehat. Yang tadinya batuknya enggak berbunyi lagi. Onta yang tadinya kurus pada gemuk. Kambing yang tadinya pada kurus pada gemuk.
rumahnya langsung kaya karena nyusuin Kangjeng Nabi. Ibu kalau nggak mau nyusuin anaknya berarti nggak ngikutin Kangjeng Nabi. Berapa tahun Al-Quran menganjurkan 30 bulan atau 2,5 tahun, paling sedikit 2 tahun harus disusu. Lakinya harus nyuruh, mama air susu mama sehat. Sehat ayah. Susuin anak kita. Ayah ridho. Gimana kalau susu mama kendor? Biarin. Suami harus ngomong, mama, iya ya yang beb. Aku melamar kamu dulu 5 juta, termasuk susu kamu 2 udah aku beli. Setuju? Ingat, terkecuali air susunya mengandung penyakit atau mencret kepada anak, baru ganti susu sapi dalam Indomart. Ini air susu sehat gak mau nyusuin. Maka tengok anaknya sekarang gak boleh ngedenger musik, kakinya goyang aja, gedeg aja, karena susu sapi yang dikasih. Coba kalau susu ibu yang dikasih, ibu sambil nyusuin itu kita berpendidikan. Dikasih susu kiri, ibu baca salat, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad, kan anaknya mulai tidur. Betul tidak? Vitamin yang paling mahal dan berharga, Allah ridho, suami ridho, air susu yang bikinnya. Susuin, begitu tidur. Apa ada ibu yang bilangnya, anak jelek? Nggak ada. Walau anaknya hitam, apa bilang? Anak lajan yang kintem. Alhamdulillah, ibu pengen punya bayi segede begitu. Bu, ridho enggak nyusuin anak? Nenek saya 13 enggak kerja apa-apa, kakek saya nanam singkong doang. Nenek saya cuma nganyam tikar pandan, kejualnya jadi duitnya 3 bulan sekali baru jadi duit. Tapi anaknya 13 enggak ada yang dikasih susu sapi dalam kaleng, semua dikasih susu nenek saya. Makanya 13 anaknya sehat. Nenek saya sekarang susunya rata. Habis sama anaknya 13, 14 sama lakinya. Sekarang tinggal tandanya doang hitam kiri kanan. Begitu saya tanya, kok nenek bisa panjang umur? Karena aku ridho dikasih anak, besok anakku akan yasfa. Anaknya bakal memberikan pertolongan. Besok anakku kalau berilmu akan menjadi yarpa. Anakku akan mengangkat derajat kehidupanku. Besok anakku akan ada ilmunya, akan yanpa. Dia akan manfaat buat kehidupanku. Ibu perlu tahu, kalau anak ada ilmunya pasti mahal harga. Baca-baca Quran. Bismillah aja berharga. Orang yang tahu ilmu baca kalimat tauhidillah walaupun cuma 1 kalimat itu berharga. Ibu pernah dengar qori baca kalimat begini? Allahu Akbar. Pernah dengar? Itu gocap harganya. Makanya suka diulang. Allahu Akbar. Berarti cepet 2 kali. Sampai diulang 3 kali. Allahu Akbar. Itu pego. Karena dia narik dari atas ke bawah. Bismillah dengan Allahu Akbar. Sudah 250.000. Baca suratnya sama, ibu kulhu, ibu al-ikhlas, qori al-ikhlas, tapi akan beda harga. Beda harga. Diam. Giliran gua ngomong, diam. Gua mahal loh dari jauh-jauh. Kalau nggak mahal nggak datang gua kemari ya. Maksudnya mahal juga belum jelas waktunya, mahal aja lu lagi. Gak ada loh, mau balik jam 8 udah nyampe, gue baru ngamparin karpet udah nyampe. Kenapa? Karena gue mau balik murah, gak ada kerjaan di rumah. Daripada nganggur gue mending kesini, alhamdulillah. Terus bu, terus yang mahir baca kulhu bisa 3 juta loh, qori nasional. Padahal sama-sama kita bacanya, betul tidak?
Yang mahal apa? Ilmunya. Qul huwallahu ahad. Itu pego. Allahus samad. Udah 300. Kalau sampai selesai, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, itu sudah 700. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, udah 1 juta. Dibalik Allahu Akbar, udah 2 juta masuk. Baca Al-Ikhlas. Lalu potongan kayak saya yang gak mahir baca Qur'annya harus berapa? Golongan kita mah harus banyak bacanya karena nggak mahir. Ada di sini yang umurnya 60 lebih. Umurnya 60 lebih ada. Umur Kanjeng Nabi berapa? 63. Andai kata yang hadir malam ini umurnya 62, berarti tahun depan innalillahi. Andai kata umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan, berarti tahun baru. Lagi bakar-bakaran innalillahi. Andai kata umurnya malam ini 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, tinggal menghitung hari. Hari ini hari Sabtu, Minggu, Senin. Innalillahi. Apa kita bisa nolak? Tidak. Apa kita bisa maju? Tidak. Gimana Ustadz biar panjang umur berkah merasa banyak salah dan dosa? Seperti Nabiullah Ilyas alaihissalam, begitu mau dicabut ruh, Nabi Ilyas bilang, yang aku takutkan di neraka itu banyak temennya. Di surga itu banyak temennya. Di yaumil mahsyar banyak temennya. Di mana yang ada temennya? Alam kubur. Akhirnya kata Allah, panjangkan umur Nabi Ilyas alaihissalam. Karena yang dia pikirkan betapa sepinya nanti di alam barza. Kenapa Nabi Ilyas tidak mau ingin mati buru-buru? Karena ingin banyak ingat kepada Allah subhanahu. Wala yazidu fil umuri ilal birru. Yang hadir malam ini saya yakin akan diberikan panjang umur yang berkah. Karena ini kebaikan, Bu. Ini yang begini kebaikan. Lalu kalau ini sudah menjadi kebaikan, hidup kita harus seperti apa? Ala inna hizballahi humul muflihun. Kalau pengen masuk golongan Allah, bukan hanya muludan dan rajaban dan muharram saja, bukan hanya pengajian saja ada seperti ini. Besok nyunatin, ngawinin harus seperti ini. Setuju? Setuju? Nikahinnya, nyunatinnya hadro, malamnya baca marhabat, tawasul, berdoa, sedekah kue, sedekah minuman, sedekah makanan, sedekah harta. Maka Allah akan berkahkan panjang umur kita karena termasuk golongan Allah. Amin. Mudah-mudahan beres mulu dan besok yang hajat, nyunatin, ngawitin, acaranya seperti ini aja. Setuju? Terus hajatannya bilang sama Pak RW, Pak RT, jangan Sabtu Minggu, repot kebanyakan yang hajatnya. Kalau bisa hajatannya tiap hari saya usuli. Senin siapa, Selasa, ayo satu RT hajatan semua. Hajatannya jangan pakai hiburan, pakai kiai aja. Bila perlu kiainya jangan yang lain, saya aja. Udah uang kontrak di sini nggak balik-balik masuk. Ngundang saya jauh. Guru kita yang deket ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngajak kebagusan, nyegah kemungkaran. Bahkan lebih afdol guru kita yang deket. Inza. Saya pengen tanya, kalau ada yang meninggal yang tahlil Ustadz jauh apa yang deket? Tarawih 29 malam yang mimpin Ustadz jauh apa yang deket? Awas jangan dibedain, giliran yang jauh disambut banser, satpol pp, laskar, polsek, semua ngawal kiai yang jauh. Giliran Ustadz yang dekat nggak ada yang jemput. Betul Bu? Samain. Bu, samain. Ada di sini yang setahun sekali ngasih buket sama Ustadz Yadi. Bawain beras 1 karung, bawain terigu 1 karung, bawain susu Indomil 30 black, bawain kacang tanah 1 karung, bawa kain BHS 1, bawa amplopnya 2,5 juta ada. Berak di helm gak bakal ketemu. Betul tidak? Padahal yang ngajarin ngaji di sini guru yang deket dulu baru ke yang jauh, jangan dibalik Rodia. Paham? Yang deket dulu. Saya mah kesini kalau bulu dan rajaban, gak ada di mari. Betul tidak? Betul tidak? Yang jauh, waduh, bukan saya ngelarang, tapi yang dekat juga sama harus dimuliakan. Inza.
Mudah-mudahan tahun ini nih ya datang ke rumah Ustadz Yadi perwakilan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Ini Pak Ustadz, kami jamaah pengajian, saya sebagai korlap sudah belanja beras 2 karung Pak Ustadz. Masya Allah. Ini buat siapa Ibu? Ucapan terima kasih Pak Ustadz udah ngajarin anak-anak kita. Luar biasa. Ibu, saya ngajarin ngaji ikhlas. Ibunya ngomong, iya kalau Pak Ustadz ikhlas. Tapi kan istri Pak Ustadz belum tentu ikhlas. Alhamdulillah. Buktinya loh, jendelanya pada ngejeblak. Hordengnya pada putus. Sendal Pak Ustadz aja dibuang ke lapangan. Ini dosa kami Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz. Ya Allah banyak dosa Pak Ustadz. Kalau ada di pondok pucung ibu-ibu model begitu, berarti ngajinya ngehormatin guru yang dekatnya udah bagus. Alhamdulillah. Besok praktekin sama suaminya. Beres baca Quran, sholat isya langsung. Junet, ada apa ya yang baik? Aku minta maaf Junet. Cium tangan lakinya. Junet. Ada di pondok pucung cium tangan laki bolak-balik minta maaf? Enggak ada lagi aja. Ada. Alhamdulillah. Seminggu sekali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah kesempatan sorga. Bilang sama Junet, Junet, dari pagi sampai malam bibir mama tidak terjaga Junet. Mama minta maaf Junet, minta maaf. Kalau abang gak ridho, Allah gak ridho Junet, gak ridho. Ada yang begitu sama laki minta maafnya? Enggak bakal ketemu. Ini meminta maaf, Junet ampura nih. Mulai besok minta maafnya harus gitu Bu ya. Cium tangan suami bolak-balik. Beres cium tangan suami, ibu ngomong yang enak. Ya, dengerin. Udah baca Quran kita gak bagus, ngomong-ngomong yang enak. Inza, nih lakinya gini ngomong. Mama, iya Junet, aku maafkan seluruh salah dan dosamu. Makasih Junet. Tapi aku mau pre 2 hari. Kenapa Junet? Kaki aku pada pegel mama. Terus? Berarti aku 2 hari gak ngasih duit sama mama. Mama ridho? Junet, jangankan abang gak ngasih duit 2 hari, abang gak ngasih duit 2 bulan juga mama ridho. Junet. Ada di sini yang begitu? Ini baru lagi ngomong gini doang. Gua besok mau pre. Ngapain kali pre-pre gua cekek. Bang harian arisan siapa yang bayar kali? Tambah tua tambah gak punya otak. Baru celangap dong udah dibilang gak punya otak. Orang yang udah mulu dan mawalisanun pasihun. Junet jangankan 2 hari, kita rumah tangga 25 tahun bang. Aku ikhlas. Alhamdulillah. Padahal suaminya Junet ngetes doang. Duit mah ada di kantong. Pura-pura gak ngasih duit. Gua pengen tahu bini gua ngajinya rajin dari Senin sampai Minggu gak pernah merek. Muludan kemana aja hadir, Rajaban kemana aja hadir, seragam baju pakai pelangi merah kuning hijau di langit yang biru. Udah ini mah gua mau ngetes doang, pengen tahu doang. Kata lakinya gua mah cuman pengen tahu capean gua nyari duit apa capean dia ngurusin rumah. Saya tanya, ibu ngurusin rumah capek? Ngurusin anak capek? Nyusuin anak capek? Ngurusin laki capek. Capean laki nyari duit apa capean ibu ngurusin rumah? Hah? Sama-sama capek. Betul nggak Bu? Tapi lakinya begitu habis subuh baru sadar. Ternyata bener urusan kerja itu capean bini. Betul Bu? Bener gedewe. Kita juga sama capek ya. Ternyata habis sholat subuh lakinya inget. Ya Allah. Saya cuma ngetes, saya cari duit capek. Tapi saya berangkat jam 7, jam 4 udah balik pulang. Tapi istri, walau gak dikasih duit, habis subuh sudah bikin pekerjaan. Betul Bu? Apa kerjaan pertama ibu? Masak air. Seompreng gede. Ampe ngegolak loh, guru-guru. Buat apa? Buat nyeduh lakinya. Buat nyeduh kopi dong, betul tidak? Kedengar suara gelas, kontleng. Lalu aroma kopi kapal api tercium. Apa kata suaminya? Segini aku belum ngasih duit.
tapi aroma kapal api sudah tercium. Berarti aku gak salah pilih istri. Alhamdulillah. Istrinya nyetrum di dalam. Junaid, aku tidak akan memberikan kopi tanpa nasi goreng. Aku mau beli nasi uduk gak ada duit, beli kupat gak ada duit. Untung semalam muludan di Ustadz Yadi. Ada berkat nasi Junaid, aku mau goreng Junaid. Untukmu Junaid, untukmu. Begitu dilihat ke dapur ternyata berkatnya udah dimakan sama bocah. Ya Junaid, berkatnya juga gak ada Junaid. Itu istrinya yang soleha, ngasih sisa-sisa anaknya dikerokin pakai sendok, sampai dapat segede kepelan. Junaid, sekepel juga lumayan. Akan aku goreng Junaid. Nasi sekepel kok kenceng gede. Akhirnya kan nasi lelarian di kekenceng. Akhirnya siapa yang ngejar-ngejar nasi? Samsi. Disendok di depan, loncat ke depan. Sendok di kanan, ngajrot ke kiri. Akhirnya kan tidak sadar terjadi kerusuhan antara Samsi dengan kekenceng. Percis ngegoreng nasinya kayak tukang nasi goreng di perapatan Pondok Bahar. Goreng neng. Suaminya baru tadi muji ngomong. Baru gede puji udah angot lagi aja. Hei lelaki, jangan buruk sangka sama bini. Betul bu? Bini kalau cukup duit gak bakal berisik mulutnya. Tapi kalau kurang duit, waduh kayak kalengkongan. Tapi kalau cukup duit, Masya Allah. Tapi ada yang kurang duit karena kuat iman tadi tuh. Buktinya habis masak air dia bikin sarapan. Bikin sarapan dia ngepel. Padahal lakinya belum ngasih duit. Dia ngepel masih bersenandung. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Satu rumah ngepel bersih. Beres ngepel, dia lari ke kamar mandi. Lihat cucian 2 bak. Kebetulan gak punya mesin cuci. Nyucinya pakai tangan. Apa yang ibu lihat? Ya Allah, pekerjaan kedua lebih berat. Pakaian anak 1 bak, pakaian laki Junaid lepis melulu celananya. Celana lepis kan nyiksa, Junaid nyiksa. Coba pakaian anak mah kucrek-kucrek diperes bersih, celana lepis. Pasti ibu akan ngomong, ih, celana setan. Padahal Junaid ngintip, buset celana gua mah setan. Berarti selama ini gua jadi jin ini hidup gua. Itu celana lepis disikat nggak bersih, diperes sakit ke tangan, betul nggak bu? Di kemana itu celana lepis? Dibantingin, kegilesan, wap, 3 kali ngebantingin, tali BH putus, bret. Apa kata Junaid? Saya celana lepis makan korban. Akhirnya kan kain naik ke dada di buntel. Berarti udah habis semua daleman. Apa kata lakinya? Bener capek luar biasa. Segitu belum dikasih duit, apalagi dikasih duit. Kayaknya aspal juga dipel sama bininya luar biasa. Walau nggak dikasih duit karena iman wa amanah. Masak bikin kopi dia penuh senyum kontleng. Goreng nasi walaupun sedikit dia bilang, Junaid walaupun cuma 1 kepelan aku tidak akan pernah makan sebelum sis yang kau makan. Aku ridho, Junaid ridho. Itu ngegoreng nasi aja walau kurang duit bersenandung loh. Bersenandung. Sungguh takkan ku biarkan Junaid. Janda lincah menjamahmu Junaid. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku Junaid. Apa kata Bang Junaid? Lama amat ini nasi goreng keluarnya ya. Begitu keluar, Bang Junaid, ini nasi gorengnya, ini kopinya. Makasih mama, engkau istriku luar biasa. Mama, ini nasi apa? Nasi goreng Junaid. Kok keras banget? Angus Junaid. Walau angus dinikmati dengan indahnya. Alhamdulillah. Kok itu bisa? Bisa karena dulunya ala inna hisballahi humul muflihun. Masuknya golongan Allah. Cintanya karena Allah, ngurusin suaminya karena Allah, capek lelah karena Allah. Maka istri yang seperti itu suami ridho Allah bakal ridho. Alhamdulillah. 2, yang terakhir, yang ketiga. Kumpul kita malam ini memperingati Maulid Nabi.
insya Allah wa amila solihan. Nih kumpul-kumpul begini amal soleh. Orang yang berilmu sedekah nggak punya duit karena punya ilmu. Orang yang berilmu sedekah nggak punya beras, nggak punya makanan karena punya ilmu. Ternyata orang yang punya ilmu dia sedekah dengan keilmuannya. Daripada ngomongnya tidak manfaat, mendingan bersedekah. Bersedekah dengan apa? Harta nggak punya, duit nggak punya, makan nggak punya. Fakullu tasbihatin sodako, wa kullu tahmidatin sodako, wa kullu tahlilatin sodako, wa kullu takbiratin sodako. Kalimat yang ibu baca dari tadi sampai malam ini di pengajian semua dibaca itu bernilai sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa ya, mudah-mudahan ibu baca Quran bernilai sedekah. Amin. Besok bibirnya walisanun fasihun, besok bibirnya wajhun malihun. Walau nggak dikasih duit, hidup serba susah, tapi mukanya selalu berseri-seri. Suami datang hehe, suami pulang hehe, suami masuk hehe, nggak ngasih duit hehe. Suaminya mandi, ayah mau mandi hehe. Kata lakinya, kok habis mulu dan jadi stres setengah ini luar biasa. Cium tangan bolak-balik, lihat suami nggak dikasih duit wae terus. Ada di Pondok Pucung nggak dikasih duit wae, nggak bakal ketemu. Giliran ada duit mas sama suami, ayah mau ngopi nggak? Kalau mau ngopi mama bikinin loh. Coba jajal nggak ada duit, laki lagi duduk ember nggak ngapa-ngapain ditajung joger, kekenceng di dapur dibalikin bumbrang. Apa kata lakinya? Paru-paru gua di rumah 2 hari juga ya. Tapi insya Allah beres ini mah wajhun malihun. Yang ketiga kolbun takiyun, jangan buruk sangka sama suami ya. Ini mah biasa suami pulang jam 4, suami pulang jam 7 marah. Enggak ditanya lagi persoalan langsung ngomel. Suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata suaminya, mama kok marah amat? Ya biasa pulang jam 4, pulang jam 7 dari mana? Rumah janda ya? Kata lakinya, motor aku bocor mama. Alasan biar ngobrol sama janda lama. La ilaha illallah. Berarti hatinya jauh daripada tobat kepada Allah. Besok mah jangan curiga dulu. Kolbun takin tanya, ayah kenapa pulang telat? Mama motor aku bocor, nyari tukang tambal sampai 1 jam. Ayah jalan gak nemu tukang tambal. Ya Allah ayah yang sabar, ayah yang sabar. Makasih mama. Ayah sabar ya sabar, ayah sabar. Ada yang begitu istri Pondok Pucung ada? Insya Allah luar biasa. Ini mah laki pulang telat, wah pasti ke rumah janda lincah. Kata lakinya, boro-boro janda lincah gua kandangnya juga nggak tahu yang mana. Betul nggak po? Suaminya nanya benar-benar, gua mau nanya, lu dapat kabar nggak Ustaz Ayadi itu nyunatin anaknya udah kondangan belum? Kondangan pakai apa? Beras gak ada, duit gak ada, pakai batu. La ilaha illallah. Lakinya nggak boleh nyelangap sama sekali. Kata lakinya, udahlah gua diem lah, percuma dilayanin, gak ada habisnya dia mah. Kalau disama-sama dilayanin ntar sama gilanya. Makanya kalau bini rajin ngomel, suaminya harus diam. Ibu kalau suaminya galak, ibu yang harus diam. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya. Yuk tanamin. Besok nih kalau suaminya galak, udah ibu ngepel aja. Ngepel, jangan dilayanin. Jangan ditantangin. Ayo pukul saya. Hihi. Atuh laki makai miktisen dia mah. Ibu minta ditantangin, dihajar, jeger jatuh. Apa kata lakinya? 3 kali gak bangun, KO lu. Persoalan ntarnya. Betul tidak? Harus mengerti dan memaklumi. Kolbun takiyun. Keempat, yadun sayun. Tangannya bantu suami ya bu ya. Suami capek bantuin. Suami tidur malam urutin. Jangan kudu disuruh pencetin. Pencetin. Suka ngurutin lakinya juga kalau malam. Alhamdulillah. Sambil ngurutin, ibu lihat rumahnya. Ya Allah. Ternyata suamiku 20 tahun di pasar gondrong ngojek loh. Orang lain motor udah PCX, laki gua pakai motornya legenda. Orang lain jok motornya bagus, jok motor laki gua ditambal pakai lakban ya Allah. Tapi rumah kebangun, anak pesantren sekolah gua emas pakai baju pakai, laki gua nggak pernah mikirin badannya ya Allah.
Sampai lakinya tidur ngorok. Ada yang istrinya mikirin, ya Allah, laki saya tidur sampai ngorok begini berarti nyari duit capek. Ada Pak, ada. Ini apa sih yang bikin laki gue sampai ngorok begini, gue penasaran. Jok motor sampai robek, kenapa ya Allah, kenapa? Rumah segini mah bagus ya Allah, makasih ya Allah. Penasaran. Diprosotin celananya. La ilaha illallah. Ternyata suaminya pakai kolor kecabak ngebul. Junet, kolor kan murah Junet, kenapa nggak bilang Bang Junet? Ini dibalik kolor apa sih yang ngebul begini ya Allah? Penasaran diprosotin lagi kolor. Lebih kaget lihat sepak bolong kiri kanan ya Allah. Saya pakai baju baru, celana baru, lagi gue sepak sampai kayak puting beliung ya Allah. Ini kan sepak murah Junet. Kenapa nggak bilang sama mama Junet? Penasaran ini dibalik sepak ada apa sampai hancur begini. Begitu diprosotin ternyata la ilaha illallah, pantatnya kekapalan segede-gede jengkol. Ya Allah Junet. Pantat sampai hancur begini ya Allah. Bininya nangis, air mata kan anget jatuh ke pantat lakinya. Junet bangun dulu, kenapa nangis di pantat gua? Pantat abang hancur banget. Kata lakinya hancur lo, sebodoh amat. Yang penting lu seneng anak pesantren sekolah kemodalin. Betul kagak? Bininya mah kagak pernah mikirin tuh lakinya pantatnya hancur begitu. Pengennya baju seragam. Lakinya mah dicekek. Insya Allah besok mah baik-baik saja. Insya Ibu dulu begitu indah akhlak sama suami. Ya coba biar anak kita. Udah nih kita mah gak ada kata terlambat nih yang sekarang lagi dididik sama Ustadz Yadi. Insya Allah ya. Kasih makan yang halal ya. Susuin ya. Air susu kiri habis pindah ke kanan. Ibu ngomong sama anak. Besok kalau kamu jadi pejabat, gajimu besar, kedudukanmu terhormat, emas sama bapak, cukup ongkosin ke Mekah ke Madinah. Marido ngebesarin kamu, tong ridho. Sambil susuin, baca selawat di sebelah kanan. Labaik Allahumma labaik, labaik sari innal wa ni'matalak wal mulkala syari kalak innal hamda wa ni'matalak wal mulkala. Nyusuinnya aja orang yang udah ngaji mah baca sholawat. Karena man ahabba say'an aksara min zikrihi, orang yang bakal selamat ditolongin Kangjeng Rasul, orang yang bibirnya basah memperbanyak baca sholawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ini mah nyusuin anak, bukan baca sholawat, malah nyanyi nggak jelas. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Sekarang anaknya goyang. Salah. Mulai besok rubah Bu ya. Baca sholawat kiri kanan, baca sholawat. Terus kasih nama anak yang baik biar jadi doa. Terus anaknya setelah dikasih nama yang baik diapain? Pertama dikenalin, awalu wajibin alal insan ma'rifatullah la ilaha illallah fa'adana fi udhunihil yumna, ajanin di telinga kanan, wa qoma fi junul yusra, qomatin di telinga kiri. Itu tugas bapak, tugas ibu yang mengenalkan sebagai madrasah yang pertama. Beres diajani qomatin, kasih nama yang baik. Yang ketiga wa adabahu, dikasih ilmu pendidikan. Itu yang paling susah, karena di zaman sekarang paling susah anak betah di pesantren. Maaf, susah. Betul tidak? Bahkan sekarang sekolah udah SMA ada yang belum bisa baca Quran. Naudzubillahimin. Ibu harus sayang sama generasi kita. Masukin pesantren. Anak saya emang gak ada yang di rumah Bu. Nih segede-gede gini gak ada yang di rumah. Mondoknya gak ada yang deket. Anak saya laki dua-dua mas semua saya taruh di Banyuwangi di Madura sengaja. Yang perempuan saya taruh di Jawa sengaja biar gak tahu balik begitu. Hilang lo sebodoh amat, bikin lagi gua. Betul Bu? Sayang anak-anak jangan dikasih motor, saya sama anak jangan kasih HP. Terjadi perselingkuhan cinta dan perpecahan hati gara-gara HP. Betul? Gara-gara motor bisa jadi gangster, balapan liar, ngetrek, repot ibu. Betul tidak? Sayang sama anak taruh di pesantren. Biarin capek hari ini, bapak capek peras keringat, ibu capek besok.
yarfa, anak ibu bakal ngangkat derajat ibu. Besok yasfa, anak ibu akan jadi penolong ibu. Besok yanfa, anak ibu akan manfaat untuk bapak ibunya. Hidup ini tidak lama, 75 tahun paling hidup kita paling panjang. Betul tidak? Yang paling dekat dengan kehidupan kita apa? Mati. Betul Bu? Mudah-mudahan yang hadir malam ini panjang umur berkah. Saya tidak panjang lebar karena masih banyak guru kita yang lain ya. Kecuali mubaliknya cuma satu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sebentar. Saya Al-Fakir Aldin Nur Muhammad banyak salah dan dosa. Ayat Allah, hadis Nabi, maqala ulama dari saya banyak yang salah. Tolong dibenerin. Terselap kalimat jadi penyakit dari saya, bukan ngomelin, sekedar saling mengingatkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya kepada semua orang Pondok Pujung. Kira-kira ngemaafin? Alhamdulillah. Enggak marah? Alhamdulillah. Enggak ngambak? Alhamdulillah. Enggak ngundang lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa bersama-sama. Amin. Yang terakhir, Ustadz Yadi, saya tidak bisa ikut acara sampai selesai karena saya mau nengok saudara saya di sebelah sini nih, di Gondrong. Saya punya saudara almarhum Kiai Haji Samsudin, istrinya Ibu Haja Yoyo yang punya majelis taklim Fajrul. Ada yang tahu? Di sini nih di terowongan sono dikit, di situ ada Haji Yahya dekat terowongan, tahu? Nah itu saudara saya, anak bibi saya dapetin orang situ. Jadi mantu saya orang situ tuh, tetangga Haji Yahya tuh, situ tuh. Kampung apa itu namanya? Ah itu dia tuh, di situ tuh yang banyak Habib di situ biasanya ya. Jadi situ tuh, mantu saya orang sini, orang Pondok Pahar, dapetin anak bamang saya, adik bapak saya. Jadi bapak saya punya adik 12, nenek saya punya anak 13. Alhamdulillah, makanya panjang umur dan anaknya semuanya 13. Sampai hari ini semuanya nggak ada yang nggak hebat. Anaknya gede-gede semuanya. Alhamdulillah. Cuman gak ada yang jadi pejabat tapi gede-gede karena diimpani nama emak bapaknya. Alhamdulillah. Bapak saya yang paling tua dan saya anak tertua. Jadi saya disebutnya kalau di sana nggak ada yang nyebut kiai sama saya, nggak ada yang nyebut ustaz. Karena nggak boleh sama saya. Anak segini semua nyebut saya itu uwa. Karena saya anak yang tertua. Semua bapak-bapak yang ibu juga nyebut uwa. Kalau nyebut ke kiai masa nggak boleh. Masa seusia saya nyebutnya nggak usah. Kecuali teman saya di pesantren atau sahabat lama di mana ya. Kalau masih saudara udah uwa aja. Jadi kalau manggil saya ke sono nyari nama kiai nggak bakal ketemu. Kalau nyari uwa baru saya. Uwa siapa? Uwa Aldi. Oh baru ada. Ya, insya Allah panjang umur. Saya tidak bisa ikut acara sampai selesai karena saya mau nengokin saudara saya. Kebetulan kurang sehat katanya. Nah terus yang anak Haji Samsudin itu kemarin dari rumah saya. Dari rumah saya silaturahim. Alhamdulillah saya kebetulan malam ini di sini. Jadi saya mau mampir ke situ ya. Mohon maaf Ustadz Yadi, saya tidak makan karena tadi saya sebelum ke sini udah makan dekat masjid yang gede. Saya sholat isya di masjid gede tadi situ tuh. Masjid yang gede. Ya di situ saya udah makan ya, tinggal ganti bekas makannya aja. Ya, alhamdulillahirobbil alamin ya, biar makan nanti ustadz kayak yang lain ya. Itu saja. Takutnya sombong amat tuh kayaknya makan. Kenyang Bu, mau ditaruh di mana ya? Karena saya kalau acara itu makan duluan. Takutnya panitia nggak masak, saya mah ntar timbulnya. Persiapan. Karena kalau makan juga kalau acara itu jam 12, waduh udah nongtot itu penyakit Bu ya. Jadi saya daripada terserang mah enakan persiapan dulu Bu ya. Karena walaupun ke sini saya udah persiapan lah segalanya. Insya Allah sehat panjang umur, kita bisa ketemu lagi. Maafin ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang, mandi. Kalau nggak punya sumur ngebor lagi aja ya. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau orang sini misalnya panjang umur mau menghubungi saya, nggak usah ke rumah saya jauh Bu, capek. Ngebel aja ngebel. SMS aja datang. Insya Allah yang penting saya sehat panjang umur saya datang. Yang penting sehat panjang umur saya datang. Kalau ibu nanya, Kiai berapa ongkosnya dari Pasar Kemis kemari? 1.001 panitia tidak akan pernah saya jawab. Jawabannya cuma satu. Saya sehat panjang umur bisa hadir. Selesai. Seperti itu Bu ya. Paham Bu? Ya, nomor WA saya ada. Ya tinggal dicari aja. Kalau nggak punya minta sama Ustadz Yadi. Nggak dapat juga tanya Pak RT. Insya Allah RT nggak punya. Itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.